morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kembali teman di pembahasan episode 28 Kamen Rider Zets. Yang pastinya kita masih melanjutkan misi dari membuka identitas dari musuh. Yang kali ini adalah Zeke ya, sang code number one kita ya, yang menjadi Kamen Rider Down, yang juga pastinya ini berarti akan berfokus ke Nox juga ya teman ya. Soalnya di sini juga ya mereka ini coba untuk bekerja sama ya, saling menjaga dan juga bisa keluarlah dari mimpi buruknya si Down ini. Apalagi kan juga di sini kan Nox dan Zetsu ya, ibaratnya juga tidak terikat lagi lah dengan organisasi code itu ya teman ya. Jadi mereka berdua di sini akan membentuk ya agensi ataupun organisasi khusus ya teman ya, jadi tidak terikat lagi sama pusat ya. Jadi ini ya ibarat tuh cabang Zetsu lah ya teman ya. Jadi pastinya juga dengan hadirnya kekuatan baru dari Zetsu dan juga kembalinya Nox gitu ya, bisalah memperkuat juga gitu ya untuk team up antara Nox dan juga si Zetsu ini gitu ya. Dan juga pastinya ya seperti teman, untuk kekuatan Zetsu yang udah di power up ini ya, jadi konsep dupe alias duplikat dari si Capsule Impact-nya kan udah keungkap ya teman ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali ya teman ya, soalnya kekuatan impact-nya ini tuh jadi bisa lebih cepat gitu ya, atau lebih instan gitu ya. Soalnya kan kalau di fase awal mungkin ya di apa ya, kayak mode manusianya kan di episode kedua gitu ya, pas Baku tuh pakai si impact untuk memperkuat tubuhnya gitu ya. Jadi itu aja udah kuat ya, apalagi ini ya kan ya, bisa lebih cepat gitu ya untuk ibaratnya memperkuat dan juga membesarkan bagian tubuhnya gitu ya. Jadi bisa bilang juga kali ini lebih fleksibel lah ya teman ya untuk impact ini, dan juga wah lebih lusuh ya teman ya. Dan juga di sini semakin sulit ya untuk menghadapi si Zeke ini ya, apalagi juga sini semakin kacau juga nih ya, apalagi juga sini dia sambil menghajar Zetsu sampai wah gila brutal sekali ya teman ya. Sejauh ini si Dawn udah oke lah ya teman-teman, bisa lihat juga kan ya kesan villain yang tengil, jahat dan juga lebih peringasnya gitu ya. Dari segi combat battle-nya itu udah brutal sekali gitu ya. Apalagi juga di sini mereka udah betul-betul mengepung mereka berdua nih sama Nemu juga gitu ya. Apalagi Nemunya kan udah style ala-ala apa namanya, punk gitu ya teman ya. Dan jaketnya juga inget sama si Harley Quinn ya di Suicide Squad ya. Jadi di sini juga ya si agent number one ini pun juga setidaknya ngasih tahu sedikit lah ya teman ya, masa lalunya juga gitu ya, dimana dia kan sebenarnya juga kan ya, hey Nemo, kamu itu kan yang menciptakan nightmares gitu ya, dan katanya kan dia dilahirkan dengan menanggung dosa dari sang ibunya ya ampun. Jadi ibaratnya kan juga udah dipaksa sama Nightmare gitu ya untuk bisa melahirkan si Nemo ini gitu. Jadi ya ibaratnya udah ngebawa lah ya temennya untuk efek jangka panjangnya gitu ya. Jadi di sini pun juga si agent number one-nya alias Zeke itu seperti dihajar sama para orang-orang ya, atau mungkin staff-staff dari si ya mungkin ini sebelum dia gabung ke Code gitu ya. Soalnya juga dia dari misi-misi awalnya atau dari sebelum dia bergabung ke organisasi itu, dia emang sudah ada traumatis gitu ya, atau kisah kelamnya gitu ya. Saya juga di sini tuh betul-betul ada gitu ya. Soalnya ada satu plot yang juga saya akan nanti bahas ya teman untuk di tengah-tengah ini. Itu belum menyinggung satu hal yang penting ya, jadi tambah nanti ya. Nah, jadi di sini juga si The Lady mau suruh Nox gitu ya untuk melindungi Nemo gitu ya dari kejaran Nightmares ini gitu. Dan ya mau tidak mau juga di sini tujuannya pun udah berubah ya teman ya. Ya dari awal dia memang tetap melindungi Nemo gitu ya di episode 1 sampai 24 gitu ya. Cuman karena dia itu juga ibaratnya tuh ada bersekutu dengan si Nox gitu ya, dan juga ibaratnya Nox itu di pihaknya dia gitu ya, apalagi dia punya kekuatan Nightmares, jadi ya lebih berbahaya gitu ya. Nah, jadi tempat bioskop yang ada di episode 26 kemarin itu udah hancur ya temannya karena ulah Zeke ini ya. Jadi di sini juga si Tetsuya dan juga si Naska mau coba investigasi tempatnya Nox itu ya teman ya, tempat di mana Nox itu juga tertidur ya. Nah, ini kayaknya mereka mungkin sudah tahu gitu ya tempat nya si Nox ini ya. Soalnya kan kalau di awal-awal tuh mereka seperti dibawa ke tempat
ibaratnya tuh tempat rahasia tuh belum mereka tahu lah, ibaratnya tuh udah ada petunjuknya gitu ya. Tapi kalau di sini mereka tuh udah kayak langsung dapet gitu lokasinya gitu ya. Soalnya mungkin tidak tidak serumit saat ada case tentang lukisan yang dicuri itu, kayaknya ada juga rahasia negara itu gitu ya. Jadi kayak mereka tuh mendirikan hal itu ya, kayak jadi tempat Nox yang lagi tertidur itu mungkin juga sama gitu ya, kayak sebelahan mungkin ya sama si Nemo gitu. Apalagi juga di sini ya mereka ciri khasnya itu adalah ada tabung infus ya temannya. Jadi sama-sama juga ada yang terluka gitu ya. Jadi kayaknya tempat lady ini tuh ya ada gitu di nyata ya. Cuman ya seperti rahasia sekali gitu, entah rumah sakit kah atau gimana gitu ya. Jadi mereka menampungnya di situ ya kayaknya untuk orang-orang yang punya kekuatan dream learning ini gitu ya. Jadi ya untuk mempelajari tentang mimpi dan untuk melindungi mereka dari kejaran nightmares gitu ya. Jadi ibaratnya disimpan gitu ya. Soalnya ini juga akan berpengaruh sekali gitu ya, bagaimana kalau Nox itu tidak bisa keluar dan juga selamat dari kejaran mimpinya Dawn ini gitu ya. Apalagi nightmaresnya ini udah sangat berbahaya ya. Nah dari sini juga mereka menantikan lagi ya teman-teman apa yang akan dilakukan oleh si Zero ini gitu ya. Ibaratnya ya mereka ini seperti ya dibiarin aja gitu ya untuk menciptakan suatu drama gitu ya, atau peluang-peluang yang ada ya. Jadi dikasih jeda dulu gitu ya, walaupun mereka juga akan menderita juga ya dengan adanya Six ini, walaupun juga mereka sudah tahu gitu siapa yang jadi anak emasnya atau yang disanjungnya gitu selain si Zero, Nox ya kan ya. Maksudnya Zetsu, Nox dan juga Six gitu ya yang akan jadi pantauan mereka ya. Jadi pastinya juga selalu akan dilihat gitu ya oleh Zero bagaimana potensi mereka berdua ya. Nah dari di sini juga Tri menyarankan ya si Five ini juga untuk melakukan sesuatu gitu ya, agar ya mereka ini juga semakin lebih kuat lah gitu ya. Jadi katanya mereka itu ya kan termasuk si Agent Six nanti ya, soalnya nih Agent Six ini nih kayak belum kasih tunjuk ya temennya, entah luka parahnya gimana gitu ya. Maksudnya nanti ini kepikiran juga ya temen ya, nanti dia pakai masker ya, nanti maskernya tuh itu mirip sama yang di King Oger. Ini bisa banget ya ini ya. Jadi kan kalau di King Oger kan itu si Rita kan pakai masker gitu ya, masker yang nutupin mulutnya itu kan. Nah sisa matanya doang. Nah itu nanti bakalan terwujud ya teman ya, siapa tahu gitu ya. Nanti pas udah sembuh ya kan bangun, nanti pakai masker atau perban ya kan nutupin mulutnya. Terus nanti entah bagian atas atau bagian di sekitar matanya tuh ada luka-luka gitu. Jadi siapa tahu juga nanti Six malah dapat efek lebih berbahaya gitu ya. Soalnya kan serangan dari Dawn ini tuh ibaratnya langsung critical hit gitu ya. Jadi betul-betul membuat Six itu sekarat banget gitu ya. Jadi sampai belum dikasih tunjukkannya mukanya si Six itu ya teman ya. Nah jadi di sini pun juga mereka akan dapat treatment lah ya kan ya, sebaliknya agent macam Setsu ataupun si Nox ini gitu ya, dream learning lah ibaratnya ya, dengan syarat ya harus buang kemanusiaannya itu ya. Nah inilah saya mau bilang teman salah satu plot atau hal penting yang mungkin tidak dibahas ya, walaupun ya saya harap sih ada ya teman ya, yaitu adalah mereka berdua ini ya ibaratnya kan sudah seperti kakak adik ya temannya yang saling menjaga gitu ya, tinggal serumah ikannya, kakaknya suka agent dan juga adiknya itu juga ibaratnya susah gitu dariin kakaknya gitu ya, walaupun ya selalu ngingatin juga ya, karena dia bilang juga dunia nyata itu tidak sama dengan dunia fiksi gitu ya, yang sama-sama butuh instan gitu dan juga ya hasilnya itu pun tidak mulus-mulus aja gitu ya. Nah tapi yang tidak dibahas sampai sejauh ini itu adalah keluarganya gitu ya. Sejauh ini kan ibaratnya masih mereka berdua gitu ya yang dapat sorotan ya. Kalau waktu series kemarin kan Boratan ya kan Kewa sama Sarah gitu ya, itu di awal-awal loh langsung ditunjuk flashback keluarganya kan, kan ya si bapak sama ibunya kan yang diajar sama Jamato. Nah itu di sini belum ada ya temen ya, soalnya ini kan masih berfokus ke mereka berdua ya temen ya. Jadi kan nanti tiba-tiba ya kan udah habis masuk arc-nya Minami gitu ya, yang nanti entah jadi agent kah atau gimana gitu ya. Ya saya rasa sih adalah flashback-nya ya kan ya, soalnya itu akan memperkuat juga gitu ya, entah berapa
episode atau berapa menit gitu ya akan dikasih tunjuk ya. Jadi di sini pun juga bilang kan jangan tinggalin dia sendiri gitu ya, soalnya dia juga butuh si Zetsu ini adalah si Baku ini gitu ya. Dia tahu lah ya kan ya kalau Baku ini tuh mau menjalankan misinya sebagai agent ya, agent number 7 gitu. Cuman ya harus jaga diri juga gitu ya, soalnya agent pun kalau misalkan dia di dunia nyata ya pastinya tidak seperti dunia fiksi gitu, bisa hidup lagi gitu ya. Ibaratnya sekalinya kena hajar sama Nightmare itu langsung KO ya temennya. Nah, jadi inilah salah satu petuah ya ataupun saran yang cukup penting ya, dan penting banget malah ya, soalnya kalau misalkan si Baku ini ibaratnya tidak bisa mengendalikan dirinya, otomatis ya susah gitu ya. Jadi inilah yang akan menjadi sorotan juga ya teman, bagaimana Baku ini juga akan terus ya temannya menjaga Minami ini sampai kapanpun ya teman ya. Dan juga di sini kita teman ada si Nox ya yang juga lagi tidur di sini, dan juga ada momen yang sangat lucu ya temennya, dimana si Nemu juga lagi dalam stylenya begini gitu ya, style punk rocknya ini. Dia kayak makasih ya Nox gitu ya, jadi kamu tuh masih guna loh gitu ya. Hah, apa katamu gitu ya kan, jadi kayak langsung gelut nih kita ya kan ya, jadi langsung dipencet mulutnya ya teman. Ini keinget sama Sumuri ya temannya di episode ketiga ya, si apa namanya Game Master yang kedua itu ya, si Glertsu yang agak kocak itu ya temennya, itu kan sama gitu ya, ngepinch pipinya si Sumuri gitu ya, jadi seperti inilah ya. Nah di sini juga si Nemu nanya gitu ya soal ibunya gitu ya, kamu tahu nggak ibuku tuh kayak gimana ya kan ya. Dan ya dia langsung aja kasih tau namanya adalah The Lady ya temennya. Jadi dia itu memanfaatkan kekuatan Nightmares dan juga mau membuatkan organisasi code gitu ya untuk melindungi dirinya gitu ya, si Nemu ini ya, karena pastinya itu sangat penting sekali gitu ya, Nemu dan juga Nox yang kalau misalnya kita telaah ya, ini Nox itu disuruh ya kan ya untuk melindungi Nemu ini, berarti ya dia tidak terikat sama code juga gitu ya, sama gitu dari awal-awal gitu ya. Cuman ini tuh tujuannya tuh lebih ke arah yang berbeda lagi nih gitu ya. Kalau ibaratnya itu tuh di awal-awal seperti diincar gitu sama code gitu ya, kali ini ibaratnya udah berbeda gitu ya, soalnya mereka tuh udah kayak betul-betul menjauh dari code ini gitu ya. Ya mereka tahu gitu ya untuk ibaratnya tidak menggunakan code number-nya itu ya, tidak pakai code number 2, 4, 7-nya itu gitu ya. Jadi di situ juga mereka siap melindungi dirinya masing-masing gitu ya, dan juga sambil melindungi itu pun juga tiba-tiba muncul ya si Nightmares ini ya, dan juga betul-betul menghajar habis-habisan ya teman, walaupun selamat ya. Dan untung aja ya, di sini juga Nemu dan Nox langsung pergi ya teman ya dari situ, dan juga meninggalkan Nemu ke tempat aman gitu ya. Jadi di sini lagi ngobrol gitu ya, tiba-tiba dihajar lah ya kan si Nox ini sampai mental ya. Dan juga untung aja nih diselamatkan ya sama si Seven ya teman ya, dimana juga di sini mereka langsung ada di ruangan kantornya Zero ini gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa sekali ya, dimana juga di sini Zetsu itu betul-betul menamatkan dua orang ini ya teman, si Nemu ya dan juga Nox gitu. Nah jadi di sini kan dia juga nggak mau nih pakai number 7 lagi gitu ya, soalnya kan di situ tidak terikat lagi lah, ibaratnya tidak mau bersama code lagi gitu. Jadi mau itu dikejar atau di cari-cari terus kah ya kan ya, yang penting ya mereka mau ciptakan organisasinya sendiri gitu ya, yaitu organisasi si Zetsu ini gitu ya. Jadi di sini ya Nox juga mau kasih tahu lah gitu ya, dan juga Zetsu juga pengen tahu gitu ya, si itu siapa sih gitu ya, apakah dia tuh juga mantan code ya kan ya. Dan bagaimana Code sampai tidak sadar gitu bagaimana potensi berbahaya dari Sik ini gitu ya. Nah jadi kalau di awal-awal kan saya bilang gitu ya, potensi paling berbahaya sejauh ini tuh ya The Lady gitu ya, di awal-awal gitu ya, sampai 24. Nah sekarang potensi paling berbahaya itu ya adalah Sik ini gitu ya. Jadi di awal-awalnya itu ya kan ya, di pas awal terbentuknya Dream Turning ya kan, di edisi code ini gitu ya. Jadi itu udah adalah ya kan berbagai macam membernya gitu ya, dan juga sampai ada agent 2, agent 1 gitu ya. Jadi di sini number one-nya emang udah
tengil sejak awal lah ibaratnya ya, walaupun kita nggak tahu juga ya kan ya. Dari flashbacknya yang dia dipukul-pukul itu mungkin adalah faktor pertamanya gitu ya, soalnya sifat-sifatnya kayak ini pun juga kayaknya kayak sifat bapak-bapak yang ceria gitu nggak sih guys ya, ibarat tuh dia selalu menyenangkan anaknya gitu ya, yang selalu ibaratnya tuh punya kebahagiaan, tapi ibaratnya ya pakaian itu kayak betul-betul dipakai gitu untuk sama Kurt menjadi seorang agent gitu, walaupun mereka tuh dapat ya gaji juga gitu ya, yang ibaratnya pun dapat keuntungan juga, tapi ternyata Zeke inilah jauh lebih bahaya lagi gitu ya untuk mengatasi, bukan hanya sebagai agent gitu ya, dan ibaratnya pun ya di sini dia kan seorang kriminal yang divonis 1000 tahun ibaratnya ya, jadi dia bangkit lagi gitu ya, dan ibaratnya si Kurt ini tuh malah dapat orang kayak dia gitu ya, jadi dia juga seperti pasang muka yang sangat tajam gitu pada si Sik ini gitu ya, dan bener aja ya Sik yang ya dah ya teman ya, Sik ini tuh ibaratnya udah dapat ya teman kekuatan Nightmares ini, dan langsung jadi down ya, yang ibaratnya pun lebih berbahaya dan juga lebih gila ya, lebih brutal ini. Dan inilah yang saya harapkan ya teman ya, mau kayak brutal atau tengil kayak Desas kah, atau bisa lebih bahaya kayak Evil kah ya gitu ya. Kalau misalkan bisa kayak Evil sih ya di setara lah ya teman, maksudnya bisa lebih masif gitu ya. Ibaratnya pun juga kalau si Evil kan dari sifatnya kan tengah-tengah juga kan gitu ya, yang ibarat pun dari segi karakternya pun kayak baik gitu ya, dan juga dari manajer cafe yang di tempatnya Sentu terus berubah jadi jahat gitu ya. Nah apalagi yang si Dawn ini ibaratnya udah punya sifat kayak gitu terus jahat lagi ya. Dan juga ya di sini mau tidak mau ya si Baku juga akan menghajar mereka ini kan ya, walaupun tahu juga gitu ya Baku ataupun si Sik ini sama-sama punya kekuatan Nightmares gitu ya, dan akan dikendalikan sama kekuatan Nightmares itu sendiri gitu ya, jadi mereka lah ya akan menanggung jawab semua itu gitu ya. Dan ya di sini Zetsu dan juga si Sik ya alias Dawn siap beraksi lagi ya, dan ini buset ini keren bener ya untuk bagian ini ya, dan juga betul-betul actionnya brutal ya. Uniknya di sini si Baku pakai kekuatan si Impact dan juga dua captionnya Wonder sama Gravity ya. Jadi ini tuh ada kombonya deh. Jadi kombonya Impact itu ya pastinya ada jauh lebih kuat gitu gravitasi yang nariknya kan ya. Bahkan bulan pun juga ya. Jadi Wondernya itu tuh ibaratnya lebih memperbesar lagi itu jangkauannya. Gravity tuh ya sama Impact lebih kuat nariknya. Jadi si Nightmare itu langsung ketarik, dihantam ke bulan ya, dan sampailah di Rider Kick dengan si Zetsu Catastrum yang hancur ya, tuh bulannya hancur sudah ya si bulan merahnya ini. Dan disitulah ya pastinya tidak sampai situ ya teman, karena si Dawn ini pun juga tidak puas gitu ya, mau betul-betul menikmati Nightmare ini gitu. Dan ini tuh secara teknis ya untuk Nox ini tuh sampai 4 episode belum bangkit ya teman ya. Jadi dari episode 20-an ya, 25, 20 sampai 30 ini ya. Jadi ini pastinya akan berlanjut lagi ya teman untuk Dawn ini ya. Dia aja bisa bangkitin bulan lagi loh ya kan. Ibaratnya balik lagi tuh bulannya gitu ya. Dan juga si Nox itu dibawa ke tempat penjaranya si Dawn ini gitu ya. Jadi itu kayaknya Nox juga lama-lama jadi takut juga mungkinnya, atau malah dia lebih kuat gitu mentalnya ya. Mungkin dia lebih kuat ya kan, soalnya kan mungkin tidak seperti Shadow yang dia hadapi gitu ya. Mungkin ini udah di cranking gitu ya, dan lebih banyak gitu ya. Dan juga akhirnya nih dapat juga ya Wolf Nightmare Capsule ya. Sepertinya kan lihat teman untuk debutnya di episode minggu depan, atau mungkin barengan kali ya, yang pastinya wah episode 2 episode kedepannya akan sangat menarik ya teman ya. Jadi pastinya akan berfokus nih dengan Minami, bagaimana dia akan jadi agent. Cat Nightmare ada di spin-off-nya Agent Minami pun juga muncul ya teman ya. Dan juga di sini Nox balik lagi ya, dan wow kita tunggu nih bagaimana momennya. Dan juga Minami yang lagi jadi agent dikejar sama si Dawn ya, dan Zetsu Oden pun juga akan muncul ya, mungkin episode 30 kali ya. Jadi ini salah satu debut yang cukup lama ya teman, dan ini sebenarnya oke loh ya teman ya, dikasih 6-8 episode gitu ya. Jadi ibaratnya fasenya lambat tapi bagus lah ya teman ya.
Nah, dari pastinya itu teman untuk episode 29 nanti seperti apa ya, dan bagaimana momen Minami jadi agent ini pastinya juga ada momen haru dan juga momen yang bikin sedih lah ya teman ya. Jadi kalau teman untuk aksinya seperti apa ya kan, dan juga seperti inilah teman si Nox juga ada di sini ya. Nah, pastinya akan ditunggu-tunggu ya untuk aksi mereka dua ini, dan juga kalau misalkan Minami yang jadi Kamen Rider pun juga sebenarnya ya mungkin akan sangat menarik ya, mungkin akan dibikin kayak di reverse gitu, kayak Kewa sama Sarah gitu ya kan, kakak adik gitu ya, kayak kakak perempuan sama adik laki-laki gitu. Nah ini dibalik ya temennya, si Baku sama Minami itu kakak laki-laki dan adik perempuan gitu ya, jadi kayak putar aja gitu ya. Kayaknya kalau untuk di Etariwa ini tuh ya seperti pakai troops ini gitu ya, kayak Kewa Sarah, Baku Minami. Kalau sebenarnya tuh kayak Zero One ada nggak ya? Kayaknya bukan kakak adik deh, lebih ke partner ya teman, tuh Vulcan Valkyrie deh. Terus X8 kayaknya nggak ada ya teman ya, jadi yang baru-baru ini dikit sama si Zetsu doang gitu ya. Jadi teman, tunggu kita teman di next video. Goodbye.